Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya, salam sejahtera semuanya. Kali ini saya akan membaca Carita Parahyangan karya Abdurrahman Eti RS dan Edi S. Ekajati. Bab 1 Carita Parahyangan Sargah 1. Pada suatu hari, Sang Manikmaya yang masih belia berpamitan kepada ayahnya bahwa ia akan pergi mengembara ke negeri jauh. Ia akan meninggalkan tanah Bharata, India, tanah kelahiran yang dicintainya. Padahal ayahnya yang keturunan bangsawan itu seorang yang kaya raya, memiliki berpuluh-puluh kapal dagang besar dan kecil. Mungkin ia ingin mengikuti jejak pamannya yang sering pergi berlayar ke pulau-pulau Dwipantara atau Nusantara, karena sang paman adalah seorang saudagar besar. Bersama sejumlah pengikutnya, berangkatlah Sang Manikmaya menuju berbagai negeri untuk mengajarkan ajaran agama Hindu yang telah ia kuasai. Negeri-negeri yang ia kunjungi adalah Pulau Sailan, Gauda, Hujung Mendini, Pulau Sumatera, Bali, dan Jawa Timur. Sebagian pengikutnya ada yang terus menetap di negeri-negeri yang mereka datangi itu. Setelah tinggal beberapa lama di Jawa Timur, Sang Manikmaya melanjutkan pengembaraannya ke sebelah barat, dan tibalah ia di Jaya Singapura, ibu kota kerajaan Tarumanagara. Di kota ini ia menetap sambil menyebarkan ajaran Hindu. Karena kepandaian dan kewibawaannya, ia diangkat menjadi kepala golongan pendeta oleh Maharaja Suryawarman, raja di Tarumanagara. Hari berganti bulan berselang, alam pun menerpa jiwa sang resi, dan tumbuhlah benih cinta di hatinya. Menikahlah Sang Manikmaya dengan Dewi Tirta Kencana, putri Raja Suryawarman. Sebagai hadiah pernikahannya, Raja Suryawarman memberinya wilayah Kendan dengan segala perlengkapan hidup, termasuk angkatan bersenjata dan sejumlah warga masyarakat. Anak negeri. Sang Manikmaya diangkat menjadi ratu di Kendan sebagai ratu wilayah di bawah kekuasaan kerajaan Tarumanagara. Maharaja Suryawarman mengumumkan pula bahwa sang resi di Kendan harus dilindungi oleh seluruh ratu wilayah yang ada di Jawa Barat. Para kerabat sang resi yang berasal dari India pun diangkat menjadi pembesar di kerajaan Kendan dan Tarumanagara. Sebagai buah kasihnya dengan Dewi Tirta Kencana, sang resi dikaruniai beberapa orang putra. Di antaranya ialah Raja Putra Suraliman yang tampan parasnya dan cakap dalam hal peperangan. Pada usia 20 tahun, Raja Putra diangkat menjadi panglima perang dan kemudian dijadikan panglima besar angkatan bersenjata kerajaan Tarumanagara. Dari istrinya yang kedua, Dewi Sanwara, sang resi dikaruniai beberapa orang putra. Di antaranya ialah Sri Naragati atau Sri Narawati yang menikah dengan Sang Suranawan. Sang Suranawan adalah murid Sang Resi Guru Manikmaya. Ia dijadikan menantu karena Sri Naragati sangat mencintainya. Sri Naragati biasa juga disebut si ubur-ubur karena pekerjaannya menangkap ikan dan mencari burung di hutan. Pasangan Permana Suranawan dan Naragati memperoleh beberapa orang putra. Di antaranya ialah Resi Makandriya atau Rahyang Kebowulan. Kemudian Resi Makandriya menikah dengan Dewi Aksari Jabung atau Poaci Manjangan Dara yang berputra Pohaci Manawati atau Dewi Chandra Resmi.
Pada tahun 490 Saka atau tahun 569 Masehi, Sang Resi Guru Manikmaya meninggal dunia. Sebagai raja pertama di wilayah Kendan, ia berkuasa selama 42 tahun. Maka naik tahtalah Raja Putra Suraliman menggantikan sang ayahanda sebagai raja wilayah Kendan yang kedua. Tepatnya pada tanggal 12 Parogla bulan Asuji tahun 490 Saka atau September sampai Oktober 568 Masehi. Suraliman dikenal sebagai raja pemberani dan tak pernah kalah dalam perang. Selama itu ia didampingi istrinya yang bernama Dewi Mutiasari, seorang putri Bakulapura keturunan Wangsa Kudungga. Dewi Mutiasari memberinya 2 orang putra laki-laki dan perempuan, Sang Kandiawan dan Dewi Kandiawati. Sang Kandiawan diangkat menjadi raja di Medang Jati atau Medang Gana, sedangkan Dewi Kandiawati diperistri oleh seorang dari Kutiawarna, Sumatera dan menetap di sana. Masa pemerintahan Raja Suraliman berakhir pada tahun 519 Saka atau 597-598 Masehi. Ia memerintah Kendan selama 29 tahun. Kini, Sang Kandiawan atau Sang Luyawatang naik tahta menggantikan ayahnya dengan gelar Sang Batara Wisnu di Medang Jati atau Medang Gana. Kala itu Sang Kandiawan beristrikan Dewi Mayangsari atau Komalasari, putri Dewi Mayangsari dengan Resi Mandra dari Jawa Timur yang tinggal di Kendan. Sedangkan adik Dewi Komalasari yang bernama Prabata menjadi patih di Medang Jati. Hasil pernikahan dengan Komalasari, Sang Kandiawan berputra 5 orang laki-laki. Pertama Sang Mangukuhan atau Rahyangta Kuli-Kuli yang lahir pada tahun 501 Saka atau 579-580 Masehi. Kedua, Sang Karungkalah atau Rahyang Surawulan yang lahir 3 tahun kemudian. Ketiga, Sang Katung Maralah atau Rahyang Palesari yang lahir pada tahun 507 Saka atau 585-586 Masehi. Keempat, Sang Sandang Gerba atau Rahyang Rawung Langit yang lahir tahun 510 Saka atau 588-589 Masehi. Dan kelima, Sang Retikandayun atau Sang Suradharma yang lahir pada tahun 515 Saka atau 581-592 Masehi dan menikah dengan Dewi Chandra Rasmi. Sang Kandiawan atau Sang Batara Wisnu di Medang Jati meninggal dunia setelah berkuasa selama kurang lebih 15 tahun. Tampuk pemerintahan beralih ke tangan putra bungsunya Sang Retikandayun yang terjadi pada tanggal 14 Parotrang bulan Caitra tahun 534 Saka antara Maret sampai April 612 Masehi. Sang Retikandayun memindahkan ibu kota kerajaan dari Kendan ke wilayah Galuh dan nama kerajaan diganti menjadi Kerajaan Galuh. Kendati demikian, kerajaan itu masih tetap di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanagara yang pada saat itu dirajai oleh Maharaja Tarumanagara ke-12 yang bergelar Sri Maharaja Linggawarman. Raja Linggawarman beristrikan Dewi Gangga, putri Raja Wisnu Murni dari Indra Prahasta. Mereka dikaruniai beberapa putra, di antaranya Dewi Manasih yang diperistri oleh Sang Tarusbawa. Mereka dikaruniai 2 orang putra, Dewi Mayangsari dan Sunda Sembawa. Kerajaan Tarumanagara berakhir setelah Raja Linggawarman meninggal dunia pada tahun 591 Saka atau 669-670 Masehi. Kekuasaannya dilanjutkan oleh menantunya Sang Tarusbawa. Pada tanggal 9 Parotrang bulan Yesta tahun 591 Saka atau pada hari Kamis 17 Mei 669 Masehi,
Nama kerajaan diganti menjadi Kerajaan Sunda. Ketika itu semua kerajaan kecil di Jawa Barat sebelah barat menggabungkan diri ke dalam kekuasaan Sang Tarusbawa. Selama memegang kekuasaannya, Tarusbawa didampingi oleh Patih Wangsa Nagara yang beristrikan Dewi Mayangsari dan berputra Anggada. Sedangkan kerajaan kecil di sebelah timur ingin bergabung dengan pemerintahan Sang Retikandayun, penguasa kerajaan Galuh. Sang Retikandayun tidak mau berlindung pada retisan orang lain. Pada tahun 592 Saka atau 571 Masehi, ia mengumumkan bahwa kerajaan Galuh menjadi negara merdeka dan memisahkan diri dari Tarumanegara ataupun Sunda. Wah, mantap nih. Setelah Galuh berdiri sendiri, keadaan negeri dan sistem pemerintahan ditata sedemikian rupa sehingga pada saat itu Galuh merupakan kerajaan terkuat di Jawa Barat sebelah timur. Kerajaan-kerajaan kecil di sekelilingnya satu demi satu bergabung ke bawah kekuasaan Galuh. Sejak saat itu, di Jawa Barat berdiri dua kerajaan yang berkuasa, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan batas wilayah Sungai Citarum. Kini Kerajaan Galuh berdiri kokoh di bawah kekuasaan Sang Retikandayun yang didampingi sang istri Dewi Candraresmi atau Powaci Mangale-ngale. Keren namanya. Mereka dikaruniai 3 orang putra laki-laki. Pertama, Sang Jatmika atau Rahyang Sempak Waja yang menikah dengan Pohaci Rababu atau Dewi Wulansari dan diangkat menjadi resi guru di wilayah Galunggung. Kedua, Sang Jantaka atau Resi Wanayasa atau Rahyang Kidul yang menjadi resi guru di Denuh. Ketiga, Sang Jalantara atau Rahyang Mandi Minyak yang menjadi putra mahkota, bahkan merangkap menjadi sebagai wakil raja. Selain itu, Rahyang Mandi Minyak pun menguasai para menteri dan pejabat istana, juga sebagai kepala angkatan bersenjata kerajaan Galuh. Kasih sayang Sang Retikandayun tercurah kepada putra bungsunya Sang Mandi Minyak. Oleh karena itu, segala keinginan putranya selalu dituruti, termasuk pesta pora yang sering diadakan di istana. Para undangan pun selalu berlimpah ruah, seolah-olah penyelenggara pesta itu adalah ayahnya sendiri. Sang raja yang tak menyadari kasih sayang yang merusak moral sang anak. Bukan hanya itu, kejelekan Sang Mandi Minyak, ia pun merasa iri kepada kakaknya Sempak Waja karena beristri cantik. Ia telah lama memendam perasaan cinta kepada Dewi Wulansari, kakak iparnya. Dewi Wulansari memang seorang putri yang sangat cantik jelita dan tak ada bandingannya di bumi Galuh. Pada waktu itu, Sang Mandi Minyak mengadakan pesta yang meriah untuk merayakan hari ulang tahun. Undangan atas nama ayahnya pun disebarkan ke seluruh pelosok negeri. Berduyun-duyunlah para undangan datang yang terdiri atas sejumlah ratu wilayah, menteri, pejabat agama, panglima perang, para ratu wilayah dari kerajaan Sunda, serta para duta kerajaan sahabat. Pesta ulang tahun berlangsung sangat meriah dan dilakukan sampai larut malam. Sayangnya, Sang Sempak Waja tidak bisa hadir karena telah beberapa bulan menderita sakit. Untuk menghormati undangan sang ayah, ia menyuruh istrinya Dewi Wulansari untuk menghadirinya. Rupanya Dewa Asmara menyambut sang Dewi di sana. Ketika orang-orang tidur lelap setelah berpesta, Sang Mandi Minyak menyelinap masuk ke kamar Dewi Wulansari. Pada mulanya Wulansari merasa terkejut didatangi adik iparnya. Namun akhirnya ia pun pasrah tak kala Sang Mandi Minyak mencumbunya. Maklum telah lama ia tidak bermesraan dengan suaminya. Selama 4 hari pesta mereka asyik bermesraan. Bagaimanapun apiknya menyimpan aib, pada suatu saat akan terbongkar juga. Begitu pula perbuatan Dewi Wulansari dengan Mandi Minyak akhirnya diketahui suaminya. Untuk beberapa lama sejak kejadian itu, Rahyang Sempak Waja tidak mau mendekati istrinya.
Hasil hubungannya dengan mandi minyak, Dewi Wulansari mengandung dan lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Sangsena atau Bratasena. Berkat kebijaksanaan ayahnya Wretikandayun, Sempakwaja tidak membenci adiknya, bahkan ia memaafkan istrinya. Tidak berapa lama kemudian mereka dikaruniai dua orang putra laki-laki, yaitu Rahyang Purbasora yang lahir pada tahun 565 Saka atau 644 Masehi, dan Rahyang Demunawan atau Sang Sewekarma yang lahir pada tahun 568 Saka atau 645 Masehi. Setelah 90 tahun menguasai kerajaan Galuh, akhirnya Sang Wretikandayun meninggal dunia pada tahun 624 Saka, 702 atau 703 Masehi. Ia merupakan Raja Galuh pertama yang menjabat pula sebagai Raja Resi di wilayah Menir. Istri Wretikandayun pulang ke Jawa Tengah dan menjadi ratu di kerajaan Medang Mataram dan gelar Rani Pragawati Ungga Pretiwi. Setelah Wretikandayun tiada, singgasana kekuasaan beralih kepada putra mahkota Sang Mandi Minyak. Waktu itu Sang Mandi Minyak menikah dengan Dewi Parwati atau Dewi Pragawati, putri pasangan Sang Rani Sima dengan Kartikeya Singa, Raja Keling atau Kalingga di Jawa Tengah. Dari pernikahannya, Sang Mandi Minyak mempunyai beberapa orang putra, di antaranya Dewi Sanaha. Kemudian Sanaha dinikahkan dengan Bratasena, masih saudara seayah lain ibu. Mandi Minyak menjadi Raja Galuh hanya berlangsung 7 tahun lamanya. Ia meninggal pada tahun 631 Saka atau 709-710 Masehi. Selanjutnya tahta kerajaan dipegang oleh putranya Bratasena dengan gelar Sangsena Raja Putra Linggabuana. Sementara itu Sang Purbasora pun telah menikah dengan Dewi Citra Kirana, putri Prabu Resi Padma Hariwangsa, Ratu wilayah Indraprasta. Ia dan adiknya Sang Demuwanawan merasa iri terhadap Bratasena yang menjadi Raja Galuh. Oleh karena itu mereka berunding untuk menyerang kerajaan Galuh. Purbasora minta bantuan kepada mertuanya dan kepada kerajaan-kerajaan wilayah yang tidak setia terhadap Galuh. Selain itu datang pula bala bantuan dari kerajaan Sriwijaya berupa angkatan bersenjata, perhiasan, kendaraan dan yang lainnya. Kemudian ibu kota kerajaan Galuh diserang dari dua arah dan terjadilah peperangannya sangat dahsyat. Pihak Galuh kian terdesak karena pasukan perangnya tidak seimbang. Akhirnya Purbasora dapat menduduki Galuh. Ia menjadi Raja Galuh dengan gelar Prabu Purbasura Jaya Sakti Mandraguna pada tahun 638 Saka atau 716-717 Masehi. Dalam pemerintahannya ia didampingi Patih Balangantrang yang telah berputra Dewi Sekarwangi. Ketika pertempuran berkobar di Galuh, Sangsena bersama para pengikutnya melarikan diri. Mereka menyingkir ke Jawa Tengah dan menetap di kerajaan Medang Mataram, tempat Dewi Parwati atau mertuanya berkuasa. Kala itu Sang Bratasena telah mempunyai beberapa orang putra, di antaranya Rahyang Sanjaya yang telah lebih dulu pergi ke Pragawatipura, ibu kota kerajaan Medang Mataram atau Mataram kuno. Pada tahun itu Dewi Parwati atau Pragawati meninggal dunia. Selanjutnya pemerintahan dipegang oleh menantunya Sang Bratasena. Sangsena menjadi Raja Medang Mataram dengan Prameswari Dewi Sanaha atau Dewi Bragawati. Sedangkan Rahyang Sanjaya diangkat menjadi Raja Muda atau putra mahkota dan panglima perang. Sebagai seorang panglima perang yang masih muda, Sanjaya menyimpan dendam atas terusirnya sang ayah dari Galuh. Maka pada suatu hari ia bersama pengikutnya pergi ke Jawa Barat untuk menemui pamannya di Denuh yang bernama Resi Guru Ajantaka atau Rahyang Kidul, yang pada waktu itu telah berputra Balangantrang. Sanjaya mengutarakan maksudnya agar Rahyang Kidul membantu jika ia menyerang Purbasora. Rahyang Kidul menolak dengan halus. Lalu ia memberi saran agar Rahyang Sanjaya pergi ke kerajaan Sunda.
Ternyata di sana keberuntungan menyambutnya. Raja Sunda menerimanya dengan senang hati. Di sini Rahyang Sanjaya bertemu jodoh dengan Dewi Teja Kancana atau Dewi Sekar Kancana, cucu Maharaja Tarusbawa Raja Sunda atau putra Sunda Sembawa. Jalinan cinta kasih mereka diakhiri dengan pernikahan. Beberapa lama kemudian Dewi Teja Kancana memberinya seorang putra laki-laki yang diberi nama Raden Anom Barmawijaya atau Rahyang Tamperan. Rupanya keberuntungan masih menyertai Rahyang Sanjaya. Selanjutnya ia dipercaya menggantikan sang Tarusbawa menjadi Raja Sunda dengan gelar Maharaja Harisdharma Bima Parakrama Prabu Maheswara Sarwajita Satru Yudani Pumajaya. Banyak ya. Dendam masih membara dan niatnya untuk menyerang sang Purbasora kian terpahat di hati Sanjaya. Maka didatangkannya bala bantuan dari ayahnya di Mendang Mataram. Kemudian digabungkan dengan pasukan perang kerajaan Sunda. Berangkatlah menuju kerajaan Galuh dipimpin oleh Rahyang Sanjaya sendiri. Pasukan Rahyang Sanjaya menyerbu pada malam hari. Pada waktu prajurit Galuh sedang tidur nyenyak, pasukan Mendang Mataram mengepung ibu kota Galuh dari sebelah timur dan selatan. Sedangkan pasukan Sunda menyerbu dari sebelah barat dan utara. Mereka menyerang bagaikan banteng mengamuk, memporak-porandakan isi ibu kota kerajaan. Perang berkobar dengan dahsyatnya antara pasukan Rahyang Sanjaya yang didampingi Patih Anggada atau putra Dewi Mayangsari dengan pasukan Prabu Purbasora yang didampingi Panglima Surabairawa dan Patih Balangan Terang. Pihak Galuh panik dan kian terdesak. Banyak tentaranya yang bersembunyi dan melarikan diri. Patih Balangan Terang tidak mampu melindungi Prabu Purbasora karena musuh menyerbu tak henti-hentinya. Maka ia pun melarikan diri ke hutan bersama sejumlah hamba sahayanya. Akhirnya Prabu Purbasora terbunuh oleh Rahyang Sanjaya dan kemenangan diperoleh oleh pihak Sunda. Kerajaan Galuh jatuh ke tangan Rahyang Sanjaya. Oke, dilanjut nanti ke part 2.